rekan-rekan PPAT dimanapun Anda berada. Ini adalah podcast pertama dari pengurus daerah Kabupaten Kulon Progo Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bidang Pendidikan dengan tema Administrasi Perkantoran PPAT dengan narasumber Kementerian ATR BPN Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi rekan-rekan notaris dan PPAT dimanapun Anda berada, terutamanya rekan-rekan notaris dan PPAT di Kabupaten Kulon Progo. Pengurus daerah Kabupaten Kulon Progo, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bidang Pendidikan mempersembahkan sebuah program podcast tentang keppa-an, pertanahan, dan lain-lain. Untuk kesempatan pagi ini, program podcast kita bertemakan administrasi perkantoran PPAT. Untuk podcast perdana kami pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita semua Ibu Ana, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dan juga Ibu Eti dari Kanwil ATR BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga ada Ibu Indri dari pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Merupakan kehormatan bagi kami Bu Ana, Bu Eti, Bu Indri sudah hadir dalam podcast perdana kami. Terkait dengan tema dari podcast perdana kami tentang administrasi perkantoran PPAT, mungkin Bu Ana bisa jelaskan ya Bu sedikit tentang pelaksanaan jabatan PPAT seperti apa sih Bu? Ya. Kurang lebihnya, atau mau lebih jelasnya juga lebih baik lah biar kita semua juga semakin tahu tentang hal itu. Ya, monggo Bu, silakan. Ya. Terima kasih Bu Anis. Selamat pagi Bu Indri, Bu Eti juga dan teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang PPAT, kita juga harus bicara tentang peraturan-peraturan yang menyangkut tentang jabatan PPAT ya. Dan semua itu kan sudah ada peraturan yang memang harus diikuti, antara lain PP 2497 yang kemudian sudah dirubah dengan PP 18 tahun 2021. Kemudian untuk tentang peraturan jabatan PPAT itu sendiri ada PP 37 tahun 1998 yang kemudian juga sudah dirubah dengan PP 24 tahun 2016 ya. Kemudian lebih terinci lagi tentang peraturan jabatan PPAT itu diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006 ya. Nah, selanjutnya tentang peraturan pelaksanaan jabatan PPAT ya. Sebenarnya kan ada 7 yang diatur di situ ya. Ada tentang kantor PPAT, PPATS, kemudian tentang stempel, tentang blanko ya. Tapi mungkin di sini kita hanya akan membahas tentang 5 hal saja ya karena waktu yang terbatas. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang stempel PPAT. Ini kan yang penting juga ya untuk PPAT. Kemarin tuh aku daftar ke BPN. Kayak gini tuh masa ditolak coba? Emang apa? Emang stempel. Oh. Stempel. Gara-gara stempel aja aku ditolak, dikoreksi. Nah, emang kayak gini tuh emang salah. Emang kita apa tuh yuk. beda nih? Coba nih. Nih punya aku tuh gini loh Mas. Coba lihat dulu ya. Oh, di bintangnya ya? Oh iya. Jadi tanda bintangnya ini kan pantes dia ditolak ya? Berarti ada cuma bintangnya. bintang doang aja. Ini ya kena revisian ya di BPN. Coba lihat aturannya dulu. Nah, kemarin tuh aku malah dapet curhatan dari temen nih. Ditolak juga? Iya, ditolak juga nih. Nah, tadi dia ngirim WA ke aku nih. Jadi contohnya kayak gini nih stempelnya. Lah ini malah apa tuh namanya bintangnya bener. Salahnya di mana? Kayak di garisnya sih lebih parah, dia Dia lebih gede. panjang gitu ya. Berarti garis juga ada hitungannya juga ya, nggak cuma bintang doang ya? Iya. Jadi untuk stempel itu sebenarnya di Perkaban itu sudah ada diatur tentang ukuran-ukurannya juga. Bentuknya yang harus bulat, kemudian diameternya 3,5 cm, kemudian ada bintang di kanan kirinya, bintang persegi 5 yang kosong harusnya ya. Kemudian juga ada garis-garis vertikal. Di situ jaraknya harus 1 mm dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah detail sekali. Bahkan sudah ada di lampirannya itu contoh tentang stempel tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman PPAT juga sudah melaksanakan membuat stempel itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tersebut.
Ya, Nah, mengenai beberapa kali kan Kanwil BPN mengadakan pembinaan untuk PPAT ya Bu ya. Ada di Kulon Progo, tentunya seluruh DIY ya Bu ya. Mengenai pelaksanaan stempel PPAT itu bagaimana untuk teman-teman di PPAT? Ya, secara umum itu kalau berkaitan dengan stempel, secara umum itu sudah sesuai ya. Iya. Dari lingkaran, dari diameter sudah sesuai 3,5 senti. Kemudian lingkaran yang bagian dalam diameternya juga 2 senti, rata-rata sudah betul. Jarak garis horizontal itu juga sudah betul 1,5, jarak antar itu 1 mili juga sudah betul. Yang paling sering terjadi itu adalah di bintang. Lukisan 2 bintang di kanan kiri itu ukurannya 3 mili. Membentuk 5 sudut, tetapi bagian dalamnya itu harusnya kosong. Tetapi yang paling sering terjadi itu di blok. Iya, itu harusnya kan kosong. Kemudian kesalahan yang kedua yang paling sering terjadi lingkaran terluar. Lingkaran terluar sesuai dengan ketentuan itu harusnya lebih tebal dibanding lingkaran bagian dalam. Tapi ya itu bisa terjadi karena jarak antar lingkaran itu hanya 1 mili, sehingga karena masalah tinta sehingga kadang-kadang itu menjadi tidak nampak bahwa ini lebih tebal dibanding yang lingkaran bagian dalam. Itu Bu yang paling sering terjadi. Iya, untuk itu kan mestinya kita dari Kanwil selalu mengingatkan ya Bu ya. Betul. Mengingatkan PPAT-nya supaya membuat cap, membuat cap ya. Membuat stempel itu memperbaiki stempelnya ya. Iya, tentunya tetapi kalau seandainya itu memang belum dibuat terus mereka pakai stempel yang salah, apakah ditolak untuk laporannya atau bagaimana Bu? Kita selalu menyarankan gunakan stempel yang sesuai dengan ketentuan. Perlu saya tambahkan juga bahwa walaupun kayaknya hanya sepele ya tentang stempel ya, tapi ini juga sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT, di mana di situ kan di lampirannya tuh ada tentang pelanggaran dan sanksi-sanksinya ya. Ternyata kalau tidak sesuai, membuat stempel tidak sesuai dengan peraturan yang ada, ini juga bisa dikenakan teguran tertulis Ibu. Jadi mungkin juga PPAT sebelum membuat itu benar-benar harus melihat pada aturannya ya, ukuran-ukurannya. Iya. Berarti memang harus sesuai ya Bu ya, sesuai dengan yang diatur karena memang ini ada sanksinya. Ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya untuk stempel PPAT ini. Terima kasih. Mas, kemarin kan aku laporan bulanan nih ke BPN, kemudian orang kantor pertanahan tuh juga menegur aku tentang kop surat aku. Nah, kop surat aku tuh kayak gini bentukannya. Coba lihat-lihat. Oh, pantas kamu ditegur. Soalnya letak kopmu di tengah. Ada kok contohnya, tinggal lihat aja di Google banyak. Oke. Bahas apa nih? Kop surat, Bos. Kenapa? Ini kop suratnya Tasya salah, ditegur sama kantor pertanahan. Aku juga punya masalah nih. Kenapa? Kop surat punya aku juga salah kemarin. Ditegur sama pihak kantor pertanahannya. Nah, ini nih sama nih. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kop surat ya. Dalam permen tersebut juga sudah dijelaskan tentang kop surat. Ada ketentuannya ya. Jadi kop surat itu untuk tulisan nama jabatan PPAT, kemudian alamatnya itu harus diletakkan di pojok kiri atas ya. Dan di situ tidak diizinkan untuk menulis jabatan yang lain. Jadi hanya untuk khusus PPAT saja ya. Terasa gitu. Bisa saya tambahkan ya kaitan dengan kop ini. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Ana, untuk kop surat itu memang betul di kiri atas dan hanya mencantumkan nama PPAT ya, sama jabatan PPAT, tidak dengan jabatan notaris ataupun yang lain. Jadi nama, jabatan PPAT dan alamat. Cukup itu. Tetapi yang sering terjadi masih mencantumkan jabatan notaris. Jadi nama, PPAT dan notaris. Nah, sebenarnya kalau sesuai ketentuan yang sampaikan Bu Ana tadi, cukup jabatan PPAT dan di kiri atas, bukan di tengah. Soalnya sebagian masih ada yang di tengah atas, di kiri atas dan hanya mencantumkan 3 hal itu saja. Begitu Bu, dengan cukup ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang mencantumkan email itu loh Bu, enggak ya? Oh, enggak apa-apa. Oh, email enggak boleh apa-apa. ya. Email itu termasuk di dalam alamat itu. Ya. Enak ya tempatnya sini, sejuk. Enak banget ini mah Pak. Buat sejuk. Buat Besok ngobrol. kita mah rapat di sini aja Pak. Sepoi-sepoi ya, buat nongki enak ya.
Buat diskusi bisa ini tempat. Tapi bentar lagi Iya. kan mau liburan akhir tahun, Pak, pasti rame tempat-tempat. Iya. Akhir Oh, tahun iya. kamu ngapain aja? Oh iya, akhir tahun ya. Gimana kerjaan kantor kamu? Aduh, Ya, lagi beres-beresin kantor aja sih, Pak, administrasi, buku-buku banyak. Belum lagi jilid akte, Pak. Gimana kamu udah beresin belum? Aku kan anak baru, PPAT baru. Masih bingung nih, gimana sih cara jilid-jilid akta itu? Gimana sih, Pak? Misalnya banyak aktanya gitu, digabung jadi satu atau gimana gitu loh, Pak. Masih Nah, agak itu juga. kayak bingung, butuh pencerahan gitu loh, Pak. Kalau dari sisi aturan ya, di sisi aturan banyak aturan ya mengenai administrasi kantor. Kita udah notaris, udah PPAT. Kita bahas fokus di PPAT aja. Kita banyak aturan yang mengenai apa? Administrasinya. Yang jelas, Pak. Aturan yang jelas biar kita lebih. Oke, aku telepon Mbak Vita dulu ya. Ini tak coba nanya dia supaya kita nanti ada kejelasannya. Ntar tak cari nomornya Mbak Vita. Halo Mbak, siang. Jenengan di mana? Oh, mau pulang. Kebetulan saya ini lagi di Biru, tempat pertigaan jenengan mau masuk ke rumah jenengan itu loh. Nah, kita di depannya itu ada kayak rumah makan itu, ya. Kita lagi diskusi sama teman-teman nih kaitannya dengan penjilitan. Nah, butuh pencerahan dari Mbak Vita, kan Mbak Vita sudah kemarin pernah jelasin mengenai penjilitan akta itu yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita minta penjenengan jelasin ke adik-adik yang baru-baru, termasuk saya yang lama tapi saya juga tidak tahu administrasi ya. Nanti minta tolong dilurusin. Sampean sebelum pulang pokoknya langsung masuk ke sini saja, langsung ke kanan jalan ya. Ya, oke. Makasih Mbak, saya tunggu ya. Oke. Udah ini tadi Mbak Vita pas mau pulang. Oh, pas Jadi, banget. Iya, pas. Di deket-deket sini. Tak suruh mampir dulu sebelum pulang kok. Oke, Ya, kita tunggu deh. ya. Oke, kita tunggu. Itu Bu Vita. Bu Wih. Vita. Bu, Oh, Mbak Vita, sini Mbak. Ini, Bu. Pas ini. cocok. Alhamdulillah cocok. Gimana kabarnya Mbak Fit? Baik. Baik. Sudah vaksin semua kan? Sudah lah. Sudah aman, Bu. Oke. Gini Mbak ya. Gimana? Ini teman-teman termasuk saya itu kebingungan kaitannya dengan penjilitan akta yang di PPAT. Kita belum bahas yang notaris. PPAT aja kita udah pusing Iya. administrasinya. Ini pripun itu? Kebetulan saya pas bawa jilitan ini. Wih, Pas banget kan? Habis jilid ya, Bu? Kebenaran Iya, gimana bingungnya Cocok tentang nih. apa? Monggo silakan tanyakan. Nah, ini Bu, saya kan mau jilid nih, tapi saya bingung. Saya udah nanya ke beberapa senior, teman-teman juga. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 25. Jadi kan saya agak bingung nih Bu, galau. Oh, Jadi iya. yang bener itu berapa dan bagaimana gitu loh. Ya, sebetulnya kita itu kalau baca perkaban, jadi PP 37 98 sama kita baca perkaban 1 2006 itu sebetulnya sudah jelas di situ. Tapi ya nggak apa-apa, supaya lebih jelas saya bisa menerangkan lah sedikit ya. Jadi Apalagi kalau ada contohnya, Bu. ya ini kan pas nih, makin. pas bawa jilitan. Jadi untuk minuta sebenarnya kan di PPAT nggak ada istilah minuta ya. Untuk akta kita jilidnya itu 50. Oh, 50. Iya, 50. Bukan 25, Mbak. Bukan, yang 25 itu warkahnya. Oh, alah. Ya. Oke. Untung belum jadi aku jilid dong. Jadi ya. jumlahnya berbeda. Iya. Jumlahnya berbeda. Nah, kalau aktanya lebih dari 50 itu bagaimana? pertanyaan. Nah, Ya. kalau lebih dari 50 misalnya 75, berarti ya 50 sama 25. Oh, bukan dibagi dua gitu ya, Bu ya. Enggak. Kalau laris banget gitu ya, kayak Mas Burani kan laris banget nih, ya kan? Betul. Aktenya 110. Amin. Berarti 50 sama 10. 10 itu per bulan ya, per bulan. Ya. Per Terus bulan. nulisnya di setiap penjilitan gimana, Bu? Nah, itu juga ada aturannya. Di perkaban ada aturannya. Kita itu harus ada sampulnya. Ada sampulnya. Kemudian di punggung jilitan ya. itu juga ada keterangannya. Kalau saya nggak salah itu yang
wajib ada warkah, tapi lebih baik kita kan tulis Iya. semua ya, tulis Ya. semua di punggungnya nama kita, kemudian ada tulisan seperti ini ya, bundel minuta akta atau bundel warkah. Kalau warkah seperti ini ya, bundel warkah. Oke. Oh iya. Ya, kemudian nomornya garis miring harusnya tahun, harusnya tahun, tapi bagi saya untuk mempermudah saya beri bulannya. Iya, iya. Oh Gitu. iya iya iya. Nah, penjilitannya seperti itu. Terus juga satu lagi, kita harus ini ada daftar isinya. Ini yang kadang lupa. Oh, di lampiran yang pertama. Iya, yang pertama itu harus ada nomor akta, Daftar isi. tanggal, dan jenis akta. Mau diisi nama penghadapnya juga lebih bagus. Oke. Gitu. Terus kalau Iya, misalnya ada terdiri kan tadi ada kayak misalnya 110, 50, 50, 10 Bu. Nah itu setiap bundelan yang 50 itu Ya. pakai jilitan 1, 2, Iya, atau 3 gitu? Iya, betul. Ini kebetulan saya sepi ya, jadi cuma 1 bendel ya. Kalau Mas Burhan besok berarti kan tadi 3 bendel toh. Nah, berarti di sini bundel minuta akta dalam kurung yang 1. Oh, iya, iya, iya. Romawi begitu. Jadi kan kayak ada bulannya itu, terus biar tahu kalau bulan itu ada lebih dari 50. Iya, betul. Jadi mikir aku nih, Mbak. Nah, 3 bendel loh. Bukan, jadi mikir ngulang lagi nih. Iya kan? Bongkar lagi nih. Oh, saya 50 ya. Yang 10 nggak tak jilid masih di map. Nah, tadi kan yang disampaikan Mbak Vita kaitannya dengan dokumen pendukung yang masuk ke akta itu apa saja, ya, terus kemudian di warkah apa saja. Nah, ini di warkah ini sepertinya kayak Mbak. Kayak fotokopi akta pendirian PT itu masuk di warkah ya? Masuk ke warkah. Masuk ke warkah. Kalau surat-surat pernyataan yang menunjukkan bahwa itu mengenai kewenangan bertindak itu jelas masuk. Jelas masuk ke akta. Ke akta. Oh, iya. Surat kuasa, persetujuan, peta bidang seperti itu masuk ke akta. Ini dasar hukumnya ada di ya? Ada di PP 3798 sama di Perkaban 1 2006. Nah, itu kitabnya kita semua itu. Kitabnya PPAT itu. Asal baca itu pasti tahu ya? Tahu ya. Nah, ini Kadang begitu Bu, kalau kita baca peraturan kan bosan ya Bu. Iya. Langsung nanya aja tuh, langsung nyantol. Iya. Lebih enak contohnya Bu. Oh iya. Hal-hal yang sering terjadi ya mungkin kesalahan-kesalahan kita, keteledoran-teledoran kita gitu ya. Nah, yang kalau yang pertama ya yang kaitannya dengan akte. Kita kan sering ya ada pembinaan, buka jilitan ternyata belum tanda tangan. Ya itu kan sering entah saksi, entah PPAT-nya sendiri lupa tanda tangan. Nah, kalau saya itu kuncinya begitu penjual, pembeli atau penghadap ya itu menandatangani akta, langsung kita saat itu juga jangan lupa tanda tangan. Langsung saksinya kita panggil, ayo tanda tangan sekarang. Itu dijamin kita nggak akan lupa menandatangani akta. Jadi jangan ditunda. Intinya itu jangan ditunda. Ya, benar. Sepakat itu. Saya sudah jalani itu tahun-tahun ini, Mbak. Jadi kita habis menghadap tanda tangan deh, para pihak menghadap tanda tangan, habis itu tunggu sebentar ya Pak, Bu, saya tanda tangan di situ. Ditunggu, habis itu ada dialog, pertanyaan kayak gitu. Dan memang aturannya kan seperti itu ya, kita nggak boleh menunda, tapi tidak dipungkiri seperti itu banyak terjadi di dalam praktek. Sudah selesai penghadap tanda tangan, kita tutup, kita lupa. Baru ngobrol gitu kan, lupa. Pembinaan lah ketahuan saksinya belum tanda tangan, saksinya udah resign gitu. Iya, masalah tuh ya kan. Nah, terus untuk kenapa sih kita repot-repot pakai dijilid segala seperti ini? Itu kalau bagi saya ini termasuk menyimpulkan untuk apa administrasi kantor itu harus seperti ini. Ini adalah supaya kita punya arsip yang baik. Kalau ada kasus-kasus atau entah kasus atau apapun lah, Amit-amit Ibu. Ya, amit-amit kasus atau ada orang lain yang ingin melihat kemarin sejarahnya seperti apa, mungkin anak dari penjual, ahli waris ya, pihak terkait ya. Iya, kita tinggal buka arsip mudah. Tidak kesulitan ya. Jadi administrasi yang baik itu akan memudahkan kita
untuk di kemudian hari apabila dokumen-dokumen ini diperlukan. Jadi recordnya ya Bu ya. Itu ya, perlu diingat ya, simpulannya tadi Mbak Vita, di akta itu 50, di warka 25. Terus kita jangan lupa di proses pendandatanganan itu kita juga harus ngecek kita tanda tangan saat itu seketika itu juga. Kalau di akta menyebutkan maka seketika ya. Oke, Mbak Vita, makasih Mbak Vita ya. Sama-sama. Ini Makasih ya sudah Bu, yang pencerahan untuk kami ya. Sama-sama. Nanti ada pertanyaan yang lain pokoknya telepon aja. Oke, siap. Mbak Vita ini memang dedikasinya bagus semua ini. Ya, mudah-mudahan manfaat Mbak, berkah semua ya. Hari ini mungkin karena ini udah waktunya ya. Nah, saya pamit. Nanti kalau teman-teman masih ada di sini silakan. Selanjutnya Bu, mohon dijelaskan tentang penjilitan akta dan warkah PPAT. Ya, terima kasih. Memang di peraturan itu juga dijelaskan ketentuan pelaksanaan tugas PPAT ya adalah untuk menjilid akte otentiknya dan warkah-warkahnya juga. Jadi untuk akte itu dijilid setiap bulannya. Jadi ada ketentuannya di situ adalah penjilitan setiap 50 akte ya. Tapi nanti kalau misalnya PPAT hanya bikin 30 ya 30 itu dijilid dalam 1 bulan. Kalau dia 60 ya 50 sama 10. Jadi kan kadang-kadang ada yang 30 biar rata gitu, enggak, tetap harus 50 terus kemudian jilitan selanjutnya sisanya itu. Nah, untuk akte ini yang dijilid adalah aktenya itu sendiri, akte otentik yang memang akte PPAT ya. Kemudian data-data pendukung tentang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi misalnya ada surat kuasanya, kemudian ada surat pernyataan persetujuan, kemudian atau mungkin ada catatan-catatan tentang luasan, gambar tanah dan sebagainya. Memang itu sesuatu yang penting yang harus jadi satu ya. Jadi satu di akte tersebut itu dijahit di aktenya, kemudian nanti setiap 50 akte itu dijilid jadi satu ya. Kemudian nanti lebih baik juga kalau di tiap punggungnya jilidan itu juga diberi nomor ya. Jadi suatu saat PPAT mau nyari kan tinggal gampang ya, bulan Maret nomor 1 sampai 50 di situ. Kemudian yang akte selanjutnya 51 sampai berapa itu ada tulisannya. Nah, selain akte otentik juga warkah pendukung akte itu juga harus dijilid. Cuman bedanya kalau warkah ini tidak 50 tapi 25. Ya, karena kan lebih banyak ya pasti warkahnya ya. Di situ ada fotokopi KTP, PBB, alas hak, ada sertifikat, fotokopi sertifikat, PBB dan sebagainya itu juga dijilid 25. Jadi kalau tadi misalnya PPAT dalam 1 bulan tuh hanya bikin 30, ya tetap bikin 25 dijilid jadi 1, yang 5 sisanya disendirikan. Ini yang biasanya juga ada kesalahan ya Mbak Eti ya, mungkin ya kalau kita pemeriksaan tuh beberapa kali juga ada kesalahan seperti itu. Mungkin Mbak Eti bisa menjelaskan. Sama sebenarnya seperti pengisian buku daftar akta itu tadi, ada yang lembur dirapel sampai sekian tahun belum dijilid. Ada itu, padahal ketentuannya kan sudah jelas ya, harus dijilid setiap bulan. Ya, setiap bulan. Dan yang disampaikan Bu Ana tadi itu yang 50, batasan 50 dan 25 itu di bulan yang sama Ibu. Jadi soalnya ada yang mengartikannya per 50 dijilid. Ya, mau bulan sampai dengan bulan berikutnya pokoknya 50 dijilid. Jadi kayak kelipatan. Seperti kelipatan 50 dijilid misalnya, gitu. Jadi misalnya Januari hanya 40, nunggu dulu jilid Februari 10 digabung. Iya, pada ketentuannya itu dijilid setiap bulan. Itu setiap bulan. Jadi saya sampaikan tadi kalau dalam bulan Februari misalnya dia hanya bikin 5, ya 5 itu dijilid. Iya, jangan nunggu 50 dulu baru dijilid. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan untuk penjilitan itu. Ada juga yang jilidnya mungkin ya ini mohon maaf terutama yang masih baru, aktanya kan mungkin belum banyak. Antara akta dengan warkah dijilid jadi satu. Ya, itu ada. Itu ketentuannya akta otentik itu dijilid tersendiri.
Terus warga dijilid tersendiri meskipun dalam bulan itu hanya ada Sabtu, ya itu tetap nih. Kemudian kalau ada juga yang tadi disampaikan Bu Ana, kalau misalnya dalam satu bulan itu ada 60. Ya ada 60 itu kan mestinya sudah apa? 50 dan dan 10, tetapi ada juga tanggung jadi satu. Ada kalau misalnya 53 gitu, kan tanggung 3-nya. Kadang dijilid jadi satu, padahal kan ketentuannya sudah jelas ya. Pasal-pasalnya kan jelas hanya 50 saja Jadi kalau ada satu akte ya satu akte itu dijilid. Tapi kalau misalnya satu bulan itu nihil, tidak perlu jilid apa Bu? Ya pasti dijilid ada soalnya Ibu yang satu bulan dijilid. Jadi untuk untuk memudahkan dalam satu tahun ini ada berapa jilidan. Padahal kalau nihil itu nggak perlu. Jadi kan nanti tetap ketahuan. Dari nomor daftar juga kelihatan. Tidak perlu kalau nihil tidak perlu kadang-kadang ada yang dikeliwiran satu itu loh. Nihil tidak perlu. Terus ini saya tambahkan ya Bu, kaitan dengan warkah gitu ya. Itu kan tebel itu tebel. Terus sebaiknya selain daftar isi itu setiap ini ada pembatasnya. Misalnya itu tebel buku segini. Kalau mau nyari yang warkah misalnya nomor 20 kan susah. Jadi sebaiknya tetap ada pembatas dengan warna yang berbeda. Berwarna ketahuan Atau dikasih apa itu post up. Kalau post it itu kan bisa protol itu pembatas warna kuning yang tipis kertas doslak atau apa itu kemudian ada petunjuknya itu warkah nomor berapa, akta nomor berapa, jadi kita nggak perlu lagi ngurutkan dari depan itu kan dengan penjilitan, termasuk untuk akta juga. Kemudian untuk biar rapi natanya itu di bagian samping punggungnya itu ditulis juga. Akta nomor berapa, bulan apa, hari ini sampai berapa. Terus penataannya kan urut. Jadi misalnya nanti ada yang ambil satu, belum kembali ke tempat kan langsung ketahuan. Habis nomor ini kok langsung loncat ke nomor ini. Nah ini yang jilitan yang ini kemana? Nah itu kan harus dicari. Sebenarnya aturan ini kan juga untuk memudahkan PPAT sendiri pada saat dia membutuhkan untuk pembuktian atau apa, dia nyarinya juga gampang. Sebenarnya kan itu tapi memang harus rutin mengerjakannya. Penjilitan itu penjilitan akta dan penjilitan warkah. Penjilitan akta 50 setiap bulan. Kalau bulan yang sama. Setiap bulan yang sama 50. Terus penjilitan warkah 25. Jadi tidak perlu menunggu sampai 50 ngambil bulan berikutnya begitu Bukan kelipatan. Bukan kelipatannya. Terima kasih Ibu Eti dan Bu Ana. Ya, Mas Mbak, sekarang kita akan membahas mengenai pengisian buku daftar akta PPAT. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan atau mungkin masih ada kebingungan tentang pengisian? Silakan. Kebetulan gini Bu, saya ada yang ditanyakan Bu. Nah, kebetulan kan buku PPAT saya yang ini pertama tuh sudah habis. Nah, mau berlanjut ke buku yang kedua. Nah, terkait nomor urut Ibu. Nomor urut itu kan kebetulan yang terakhir itu di angka 7.000 sekian, katakanlah 7.001 di buku yang pertama. Nah, ketika saya akan masuk lagi ke buku yang kedua, itu apakah mulai lagi dari 01 atau 7.002? 7.002 Jadi nomor urut ini diisi nomor urut sejak kita menjabat jadi PPAT membuat akta sampai nanti kita pensiun Jadi dibedakan dengan nomor akta. Kalau nomor akta kita pasti mengikuti aturan yang berlaku. Jadi setiap tahun kembali ke nomor 1. Tetapi kalau nomor urut ini adalah nanti akan menunjukkan jumlah akta kita selama masa jabatan. Berarti ketika nanti akan saya lanjut ke buku ketiga, keempat dan seterusnya juga berlanjut terus ya? Berlanjut terus. Geng. Bu Vita, kalau di tempatnya Bu Vita ini kan ada tulisan penuh nih. Maksudnya apa sih? Kalau saya soalnya selalu di strip. Di kolom terakhir ya? Iya, di kolom terakhir ini. Di kolom terakhir ini harus ada, bukan harus ya, karena ada pilihan kita mau menuliskan apa. Itu bisa penuh, bisa sebagian atau nomor daftar isian. Nah, ini sudah diatur oleh perkapan juga. Jadi kalau jual belinya ini penuh, kita tulis penuh di sini. Penuh itu artinya utuh.
bukan sebagian. Kalau tidak baca. Kalau dulu itu bisa jual beli hanya sebagian. Nah, kalau jual beli sebagian itu kita tulis di sini sebagian gitu. Apakah harus diisi, Bu? Ya, karena di perkapan ada. Kita buka ini ya. Kita buka bukunya Pak Mustafa. Ini senior dan dosen kita. Semua ya. Selamat siang Pak Mustafa. Bukunya jadi acuan ini Pak Mustafa. Ya. Nah, ini kolom 18 itu bisa ditulis penuh atau seluruhnya atau sebagian atas bangunan. Jadi yang dibeli itu utuh atau sebagian kita tulis di sini. Kalau utuh ya kita tulis penuh, kalau sebagian tulis sebagian. Kemudian juga bisa diisi dengan daftar isian. Daftar isian itu adalah pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke kantor pertanahan. Kalau itu merupakan hubungan sebuah hibah wasiat, ini bisa kita tulis misalnya hibah wasiat dari ayah ke anak begitu. Jadi keterangan-keterangan ini di sini bisa diberi keterangan-keterangan sesuai aturan yang berlaku. Iya. Nah, jadi untuk kolom 18 keterangan penuh atau sebagian ini hanya berlaku untuk JB atau HT juga? Demikian Bu, mungkin hibah dan lain-lain. Jadi kalau untuk penuh dan sebagian itu berlaku untuk peralihan hak. Peralihan hak kan bisa jual beli, bisa hibah, bisa tukar-menukar, bisa APHB. Tetapi kalau untuk hibah wasiat bisa juga pakai keterangan yang tadi, hibah wasiat dari siapa ke siapa itu mau dituliskan ayah ke anak misalnya tuliskan di sini. Tetapi kalau untuk HT nggak perlu ditulis. Kalau mau menulis daftar isiannya, nah itu bisa dituliskan untuk HT. Iya. Lebih terang Bu untuk kami. Ya, isinya intinya adalah apa yang perlu kita cantumkan di sini, yang keterangan-keterangan yang mendukung tentang perbuatan hukum dari para pihak. Iya. Karena selama ini kami hanya strip saja Bu, kosong, jadi masih agak bingung nanti keterangannya apa gitu. Karena kalau misalnya sudah terlanjur di strip seperti itu, apa harus diperbaiki atau kita biarkan saja? Kalau menurut saya ya mulai ke depannya kita ikuti peraturan-peraturan perkaban ini. Kalau yang sudah terlanjur daripada dicoret-coret seperti itu, ya setelahnya sajalah. Kan begitu kita sudah tahu semua, mulai besok, nah langsung kita ikuti aturan perkaban. Terang Ibu. Ya. Ini Bu, saya juga punya pertanyaan nih Bu. Ya, soal penutup laporan ini. Ya. Apakah setiap hari atau per bulan? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah harus paraf atau tangan? Aturannya itu seperti ini. Jadi kita setiap hari itu harus mengisi buku daftar akta ini. Nah, kalau misalnya nggak ada akta, misalnya hari ini nggak ada akta, ini kan tanggal 8 Oktober 8 Oktober 2021 kita tulis nomor urutnya berapa. Karena nggak ada akta berarti nggak ada nomor akta. Kemudian tanggal 8 Oktober 2021 kita tulis nihil. Persis di belakang tanggal. Nah, kemudian kita tutup pakai garis hitam, kemudian diparaf di bawah garisnya. Ya, ditutup di bawah garisnya. Nah, kalau ada akta, kita isi sesuai aturannya. Nomor urut, nomor akta, tanggal akta, perbuatan hukumnya, ini kebetulan pemberian hak tanggungan, APHT. Kemudian nama-nama para pihaknya, nomor sertifikatnya, kemudian letaknya, luasnya, nilainya. Nah, kemudian karena HT nggak ada, PBB nggak ada, SSP nggak ada, SSB ya, ini kita coret-coret. Nah, kemudian kita tutup ya, tutup, kemudian diparaf. Harus pakai garis hitam Bu ya? Ya, setiap hari harus kita tutup pakai garis hitam. Jadi ada akta maupun tidak ada akta kita tutup dengan garis hitam. Bu, itu pengisiannya kan setiap hari ya? Sampai Sabtu ya? Atau Minggu juga? Enggak. Jadi hari kerja. Hari kerja aja? Ya, hari kerja. Sesuai kantor kita yang berlaku. Betul, ya. Nah, saya mau tanya Ibu, kalau hari kerjanya kebetulan hari Minggu ada tanda tangan Ibu? Tetap harus kita isi karena kan
perbuatan hukumnya itu harus real time ya. Jadi kalau terpaksanya hari Minggu itu membuat akta ya ditulis ya. Ya. Tapi memang ada pro dan kontra ya, antara boleh tidak membuat akta pada hari Minggu, hari libur begitu. Kalau di peraturan sih kalau kita baca adalah kantor buka minimal sama dengan kantor pertanahan. Ya, itu kan minimal ya. Kalau memang dan PPAT dituntut untuk memberikan pelayanan. Nah, kemudian selanjutnya yang mengenai penutupan setiap bulan. Ini tadi kan penutupan setiap hari kerja. Nah, sekarang penutup yang setiap bulan. Nah, setiap bulan kita harus menutup buku daftar akta kita dengan garis merah. Dengan garis merah, kalau yang harian kan garisnya hitam. Garis hitam, paraf, garis hitam, paraf begitu. Nah, kalau yang per bulan itu pakai garis merah. Kemudian harus ada kalimat penutupnya. Pada hari ini Rabu tanggal sekian daftar akta ini ditutup oleh saya dengan catatan bahwa dalam bulan ini terdapat berapa jumlah aktanya. Kemudian tanda tangan, stempel nama. Kalau misalnya akhir bulannya tanggal merah, berarti sebelumnya ya? Ya, ya. Pedoman kita hari kerja. Gitu. Ya. Untuk letak tulisannya juga bebas ya, Bu. Mau di sini boleh, di sini juga boleh gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting di penutupnya. Cuma lazimnya kan sesuatu yang kita tanda tangani itu ada di pojok kanan bawah kan. Ya. Iya. Memang di dalam peraturan nggak ada aturannya di sebelah mana. Nah, ini saya masih ada satu kebingungan lagi, Bu, terkait pengisian buku. Ini di kolom SSP dan BPHTB pada kolom tanggal ini sebenarnya yang betul itu diisi tanggal saat pembayaran atau tanggal stempel validasi dari kantor pajak ya, Bu ya? Oh iya, Mbak Putri. Kalau kita baca aturannya, kita buka lagi ya. Nah, ini kolom berapa ini? Kolom 14 dan 16. Iya, 14 dan 16. Nah, di sini diisi tanggal pembayaran. Nah, berarti di sini tanggal pembayaran SSP, tanggal pembayaran BPHTB. Tanggal pembayaran PPH dan tanggal pembayaran BPHTB. Kemudian di sebelahnya ini nominalnya. Gitu. Ya, jadi bukan tanggal validasinya, tapi tanggal pembayaran. Berarti clear ya, Bu ya? Pakai tanggal pembayaran. Iya, tanggal pembayaran. Ya, makasih Bu Vita, sudah jelas sekali. Oh iya, moga-moga besok pengisiannya semakin baik, semakin lengkap, semakin sesuai dengan peraturan. Amin Bu. Semakin penuh. Dan semakin penuh, betul. Selanjutnya untuk yang ketiga mungkin perlu kami sampaikan tentang buku daftar akte PPAT. Ini yang kayaknya memang masih banyak yang belum sesuai ya menurut kami ya. Jadi setiap PPAT itu mempunyai kewajiban untuk membuat buku daftar akte ya. Dan buku daftar akte ini harus dibuat setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi di situ mencantumkan tentang data-data semua akte yang dia buat. Jadi ada tanggalnya, ada subjeknya, ada objeknya, letaknya di mana dan sebagainya. Kemudian setiap hari itu harus ditutup buku daftar akte ini ya, daftar akte PPAT itu harus ditutup dengan garis hitam dan diparaf oleh PPAT-nya. Nah, ada juga kan yang PPAT dalam hari itu tidak membuat akte sama sekali, tetap harus dibuat juga, tapi nanti di samping tanggalnya itu ditulisin nihil, terus di garis hitam diparaf. Kemudian setiap akhir bulan PPAT itu harus menutup buku daftar akte tersebut, ditutup dengan tinta merah, kemudian dibubuhkan tanda tangan dan nama terang di bawahnya. Kemudian juga perlu diberi catatan ya di bawah garisnya itu bahwa pada hari ini tanggal berapa telah ditutup buku daftar PPAT-nya ini. Kemudian juga diberi catatan bahwa dalam bulan ini telah dibuat berapa akte ya. Jadinya rekapan dari semuanya itu. Nah, yang sering terjadi nanti mungkin Mbak Eti ya yang menjelaskan tentang apa yang terjadi. Kemudian setiap
PPAT itu mau cuti. Nah, sekarang kan ada PPAT kadang cuti atau dia diberhentikan sementara dan sebagainya. Itu juga pada saat hari terakhir sebelum dia melaksanakan cuti, itu juga ditutup dengan tinta merah dan tanda tangan seperti tadi, tapi keterangannya bahwa akan menjalankan cuti pada tanggal berapa sampai berapa seperti itu. Mungkin Mbak Etik bisa nambahkan. Kaitan dengan buku daftar akta ini kayaknya yang paling banyak catatan Ibu. Yang paling banyak catatan kecil-kecil tapi banyak sekali catatannya. Dari yang pertama pengisian tahun. Pengisian tahun dan halaman buku daftar akta ini paling banyak yang tidak ditulis. Ya, itu yang paling banyak nggak diisi itu. Kemudian penutupan pada hari kerja. Nah, penutupan pada hari kerja setiap hari harinya. Tadi kan sudah disampaikan Bu Ana, setiap hari kerja harus ditutup dengan garis tinta hitam kemudian diparaf. Nah, yang ditutup itu per hari kerja, bukan per akta. Nah, yang sering terjadi, misalnya dalam satu hari membuat 5 akta, setiap akta ditutup. Nah, yang benar setelah akta yang kelima baru itu ditutup dengan garis tinta hitam, kemudian ditutup. Itu yang kaitan dengan dan diparaf. Nah, yang sering terjadi juga parafnya hanya untuk yang nihil. Nah, seperti itu. Itu harusnya ketentuannya setiap hari kerja harus ditutup dengan garis tinta hitam dan diparaf. Artinya ada akta atau tidak tetap harus diparaf. Itu yang paling sering terjadi. Kemudian pada akhir bulan tadi Bu Ana sudah menyampaikan ditutup dengan garis tinta merah. Yang sering terjadi itu garis tinta hitam. Sama. Kadang-kadang merah. Saking mantepnya double. Saking mantepnya garisnya cukup satu saja. Kemudian kalau habis bulan itu tidak perlu ganti bulan. Halaman. Tidak perlu ganti halaman. Ada yang pengen rapi, setiap sudah ditutup ganti halaman. Memang padahal masih banyak tempatnya ya. Iya, justru itu tidak sesuai ketentuan Ibu. Ketentuannya tidak boleh ada baris kosong lebih dari 2 baris. Tidak boleh. Jadi kalau 2 baris pun aja ketentuannya disuruh ngasih coret Z itu itu hanya 2 baris. Bagaimana itu tadi gimana kalau sudah terlanjur, sudah ganti bulan banyak. Nah, itu harus ditutup dengan garis Z dan menggunakan tinta hitam, bukan merah. Bukan merah ya? Iya, hitam Ibu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau dengan hari libur diisi atau enggak? Itu banyak Bu pertanyaan itu. Ketentuannya itu kan diisi setiap hari kerja. Hari libur resmi dan tanggal merah itu tidak perlu. Jadi begini Bu, hari kerja. dan sewu Bu Eti, kalau misalnya ada juga yang menulis hari liburnya tetap ditulis tapi warna merah untuk membedakan antara hari kerja dan hari libur. Tidak perlu ya. Tidak perlu, hanya diisi. Tapi nek kebacok ya Bu. Kalau sudah kebaca kan nggak perlu ganti buku. Tapi setelah ini kan sudah tahu. Setelah ini sudah tahu. Jadinya besok sudah ini ya Mbak Eti ya mungkin ya. Kalau tadi kan yang Mbak Eti rajin ya, orang PPAT yang rajin tiap hari ditutup. Tapi ada juga yang PPAT sampai beberapa hari, beberapa bulan malah nggak diisikan di bukunya. Ini mungkin saking sibuk bikin akte ya. Malah nggak nulis di buku. Jadi buku daftar aktenya malah nggak ditulis ya. Kalau sudah udah lama gitu kan merapelnya mungkin agak capek ya. Tapi akhirnya malah nggak ditulis. Kita beberapa kali juga lakukan seperti itu. Ada yang ngisinya itu Bu sebulan sekali. Jadi sebulan sekali. Sehingga kadang-kadang sampai berapa bulan, ada sampai berapa tahun belum diisi. Kadang-kadang pas diberitahu besok ada dari kanwil ke dari kantor baru diisi. Ada juga yang kita datang masih kosong. Karena ada juga sempat lembar jadi seperti itu ya ada. Jadi bedanya kalau ada akte dan nihil tadi Bu, di yang nihil ditulis nihil terus diparaf, digaris paraf. Tapi kalau akte setiap bulan, setiap hari ditulis, tapi parafnya di akhir. Kalau bisa punya 5 akte diparaf yang akhir gitu. Jadi tidak tiap akte diparaf ya Bu. Beberapa kali kami mendapat pertanyaan mengenai penulisan buku daftar akta itu Bu. Ada yang salah Bu, bagaimana untuk merevisinya? Mohon penjelasan. Ini sering saya temui pada saat saya pembinaan atau ini pemeriksaan ya, kaitan dengan penggantian kata yang salah atau frasa yang salah. Itu banyak Bu yang
dihapus pakai penghapus gitu ya, diurek-urek lah kalau bahasa Jawa ya, dihapus. Ada yang di tip X, ada yang di tip X, bahkan ada yang halamannya itu dilem. Nah, itu nggak boleh seperti dilem itu. Dijadikan satu, Bu. Dilem jadi satu. Ada yang bagian yang salah itu ditambal dengan kertas. Nambahnya rapi, Bu, tapi tangan saya tetap tahu. Nah, itu yang benar itu harus dicoret seperti kalau renvoy, Bu. Jadi dicoret, terus ditulis di bawahnya yang salah, kemudian diparaf. Seperti itu. Yang dicoret itu diparaf. Iya, seperti kalau Ibu renvoy. Seperti terus itu. ditulis lagi di bawahnya. Ditulis di bawahnya. Begitu ya. Tambahan lagi, Bu, dari saya yang sering terjadi dalam pengisian buku daftar akta itu tidak lengkap ngisinya. Ya, jadi yang diisi hanya nomor akta. Ya, ininya belum gitu. Ada juga yang hanya nomor akta, para pihaknya itu hanya ditulis nama. Nama itu kan bisa banyak, Bu, bisa sama. Alamatnya kan bisa beda-beda. Nah, tentunya harusnya nama alamatnya di mana supaya tidak salah orang. Nah, kemudian yang sering tidak diisi dengan lengkap lagi PBB. PBB itu sering tidak diisi. NOP-nya nggak diisi. Kemudian pajak-pajaknya kosong. Jadi yang diisi hanya halaman yang sebelah kiri. Kemudian langsung ditutup dan diparaf. Pengisian itu kan tetap harus lengkap. Itu yang masih sering terjadi seperti itu. Buru-buru jadi mungkin yang perlu digarisbawahi ya dalam buku daftar akte ini, tolong PPAT itu membuatnya secara rutin ya, karena itu harusnya harian, ya dibikinnya harian. Nanti kalau dirapel ya dampaknya kayak gitu, terus cepat hanya diisi yang kiri aja, yang kanan datanya nggak lengkap. Berarti rutin dan komplit ya, Bu. Rutin dan komplit dan tiap hari. Mungkin kan bisa salah satu pegawai ya, ada yang ditugaskan memang khusus membuat itu ya. Jangan sampai aktenya banyak tapi tentang hal-hal yang prinsip tentang pelaksanaan tugas PPAT itu malah terabaikan. Siang. Vita, mau kopi? Teh ada. Teh? Kamu mau kopi nggak? Mau deh, taruh aja. Iya, oke. Tapi bayarnya penuh. Iya, betul. Jelas Ibu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8. Tanggal 8? Iya, tanggal 8. Kamu udah laporan bulanan belum? Udah dong, dari kemarin. Segera. Paling lambat tanggal 10 soalnya, kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak tahu itu laporan bulanan itu udah bener atau belum. Soalnya kan aku dapat format dari senior kan juga beda-beda gitu loh. Setiap senior ngasih formatnya beda-beda. Akhirnya dikit aja ya? Iya, dikit. Kita tanya Bu Vita aja kalau itu. Bu Vita mah expert banget. Ya, bukannya expert karena udah lama jadi PPAT, jadi udah bolak-balik salah dan akhirnya ketemu format yang benar sesuai peraturan begitu. Bagaimana? Mau nanya-nanya apa? Dulu nih, Bu. Ya, gimana Mas Tegar? Nih, saya bingungnya masalah kop suratnya nih, Bu. Iya. Jadi harus setengah atau di pinggir sama seperti yang kop surat PPAT sebelumnya ya? Oh iya, kalau untuk laporan bulanan itu kan nanti ada pengantarnya. Kalau pengantarnya berarti kop suratnya harus tetap pakai yang aturan standarnya, itu yang di kiri atas. Nah, kalau untuk laporan bulanannya itu ada format khusus. Ada nama PPAT di pojok ini, ada alamat kantor ya, NPWP, kemudian daerah kerja, kemudian dikirimkan ke siapa saja itu ada tertulis juga di sini. Ke kantor pertanahan, ke kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, ke pelayanan pajak pratama, kemudian ke kantor wilayah BPN provinsi. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Kalau misalnya nihil, Bu, kan saya PPAT baru jadi masih nihil laporannya. Terus kolomnya juga ditulis nihil semua gitu setiap kolom. Oh iya, jadi dalam sebulan itu nggak ada akta gitu kan? Ya ditulis aja nihil gitu, tutup tanda tangan. Oh gitu. Nulis nihilnya di bagian kolom yang mana ya, Bu? Di ini aja. Jadi kan ini kolom ini dikosongkan, terus tulis nihil di tengah gitu. Ibu ini jarang nihil, nggak kayak kita. Oh gitu. Berarti malu lah kita. Warnanya gede gue. Ya kita kalau gede nanti pakai jadi 2 lembar, mendingan 1 lembar ini diusahakan bagaimana supaya tanda tangan kita ada di 1 lembar itu gitu. Jadi tulis aja nihil terus tanda tangan begitu. Moga-moga nggak nihil. Amin. Biar kayak Bu Vita nih. Ada terus aktanya ya kan. Amin.
Apalagi ada yang mau tanya? Apalagi aku pakai surat pengantar kan Bu? Iya, pakai surat pengantar. Nah, kadang ada yang lupa ini tentang penulisan nominal. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita peralihan hak kayak jual beli, hibah, APHB, tukar menukar, itu di kolom yang harga transaksi itu kita tulis nominalnya. Tetapi kalau untuk APHT, SKMHT yang oleh PPAT itu nilai nominalnya tidak perlu ditulis. Nilai HT-nya ya Bu ya? Iya, itu tidak perlu dicantumkan begitu. Terus kita juga harus baca teliti bagaimana cara penulisannya, karena di situ misalnya ada nilai transaksi 100 juta. Kita nggak nulisnya 100 juta. Tetapi 3 digit terakhir itu dihilangkan. Gitu. Jadi misalnya 100 juta berarti nulisnya cuma kayak 100.000. 100.000 ya. Gitu. Iya. Nggak full semua Ibu ya? Nggak full semua. Saya juga baru tahu. Selanjutnya Ibu, kami mohon penjelasan mengenai pembuatan laporan bulanan PPAT. Ya, terima kasih. Memang salah satu tugasnya PPAT itu adalah membuat laporan bulanan. Namanya juga laporan bulanan ya, jadi harus rutin juga. Dan ini ada ketentuannya, laporan bulanan itu harus disampaikan paling telat tanggal 10 di bulan berikutnya ya. Jadi itu tanggal 10 ya. Jadi kita sebenarnya di situ pun juga disampaikan kalau itu melalui surat pos misalnya, itu stempelnya tanggal 10 paling telat ya. Maksimal ya. Iya, paling Maksimal telatnya ya. segitu. Tapi syukur kalau dikirim langsung ya, seperti itu. Kemudian laporan ini dikirim kemana saja ya, kan mesti harus ke kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ya, kemudian ke Kanwil, kemudian juga kepada kepala kantor pajak ya. Kemudian kalau di Pemda itu istilahnya kan ada yang dinas, ada ya dinas pendapatan daerah itu ya, itu yang harus dikirim semua. Kemudian apa yang harus diisikan dalam laporan bulanan, mestinya kan ada pengantar ya, ada pengantar, kemudian juga ada lampiran. Jadi akte-akte yang sudah dibuat oleh PPAT pada bulan tersebut. Ya datanya itu harus lengkap ya, misalnya tentang kalau di kita itu kan seharusnya kayak subjek objeknya itu harus jelas ya, tapi mungkin kalau di format laporan bulanan sesuai dengan SKB 98 itu kan memang wajib pajak kan seperti itu ya. Kemudian juga nominalnya berapa harus jelas ditulis lengkap ya. Kemudian alas haknya itu kadang-kadang yang tidak ditulis lengkap juga, di mana letak tanahnya dan sebagainya. Kemudian juga formatnya itu sebaiknya juga menggunakan format seperti yang diatur di Permen. Permen itu kan pakai tabel-tabel gitu ya istilahnya. Ada juga ternyata kan teman-teman yang PPAT itu yang bikinnya nggak pakai daftar itu gitu ya, mungkin karena dianggap sedikit lah, sekalian rekapan aja seperti itu. Nah itu yang mungkin perlu kami sampaikan kalau tentang laporan bulanannya. Dan jangan lupa untuk laporan bulanan ini diantara pelaksanaan PPAT itu ya, itu merupakan pelanggaran yang hukumannya sanksinya tuh paling berat. Jadi diantara tadi mungkin ya stempel, tentang kop, tentang buku daftar akte, semua itu kan udah diatur ya tentang pelanggaran dan sanksi. Jadi kalau tidak sesuai dengan peraturannya, kelima hal tadi yang kita sampaikan tadi semua ada sanksinya. Tapi kalau laporan bulanan ini menurut saya paling berat karena dia bisa dikenakan hukuman yang 3 bulan, skorsing 3 bulan, itu bisa ya, skorsingnya maksimal bisa sampai 3 bulan. Ini kan beda ya, kalau tadi yang lainnya hanya teguran tertulis, kalau ini bisa dikenakan skorsing, ya, jadi pemberhentian sementara ya, selama maksimal 3 bulan. Nah ini kan, jadi ini juga mungkin untuk peringatan untuk teman-teman PPAT supaya jangan telat lah, mungkin udah laporan tapi telat gitu ya, atau ada juga yang nggak laporan. Nah mungkin itu supaya diingatkan dari IPAT untuk mengingatkan anggotanya tentang hal ini. Mungkin Mbak Eti dari hasil pembinaan mungkin ada apa?
kalau kaitan dengan laporan bulanan itu seperti tadi disampaikan Bu Ana, itu kan harus dikirim ke kantor pertanahan, tetapi ada tembusan juga ke Kanwil. Yang sering terjadi ngirimnya hanya ke kantor pertanahan, tembusan yang ke Kanwil ini tidak dikirim. Itu yang sering terjadi. Kadang-kadang kan sudah ngirim ke Kanwilnya belakangan nggak apa-apa, sehingga yang dikirim ke Kanwil lewat dari tanggal 10. Kemudian beberapa waktu yang lalu di awal-awal pandemi itu kami kan memberi kelonggaran ya, karena untuk menghindari kontak langsung, untuk ngirim laporan bulanan yang ke Kanwil melalui email. Tapi sekarang kan itu sudah bisa dilaksanakan secara bisa melalui pos, bisa langsung dikirim. Jadi mohon untuk dikirim melalui email sudah tidak digunakan lagi. Itu kayak tambahan saya kaitan dengan laporan bulanan. Mungkin juga kalau yang udah ada aplikasi Loop ya Mbak, itu juga bisa lewat aplikasi Loop, itu lebih bisa kita pantau. Tapi untuk Kulon Progo kayaknya belum ya, jadi mungkin saat ini lebih baik dengan pos atau dikirim langsung. Mungkin beberapa daerah lain sudah ada yang pakai Loop mungkin. Gunung Kidul dan sekarang sudah pakai Loop ya. Dan sebenarnya kalau Loop itu memang sampai kapanpun masih bisa dilihat data-data laporannya tersimpan di situ ya. Mudah-mudahan kita harus selalu mengingatkan ini Bu Anis mengenai laporan ini, karena sanksinya berat ya Bu. Nihil pun harus laporan ya Bu ya. Nihil pun kalau terlambat juga bisa kena sanksi ya Bu. Bisa. Kita harus benar-benar mengingatkan anggota. Nanti kan sementara ini mungkin kadang-kadang MPPD tidak memberi sanksi ya. Kan ini yang memberi sanksi MPPD sebenarnya ya. Tapi MPPD sendiri terlalu berbaik hati pada anggotanya ya, sehingga tidak dikenakan sanksi. Tapi kan suatu saat memang harus diterapkan tentang reward and punishment itu seperti itu. Terima kasih Bu Ana dan Bu Eti atas penjelasannya. Nah, sudah dengar kan rekan-rekan sekalian penjelasan tentang administrasi perkantoran PPAT tadi? Yuk, mulai dari sekarang kita periksa kembali administrasi di kantor kita masing-masing. Apakah sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku? Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Infinity Space dan Raintree Boutique Villa and Gallery Yogyakarta atas fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada kami. Semoga podcast dari kami ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dah.